kumpulan cerita seram yang dialami driver ojol, penumpang, hingga orderan gaib. Belum lama ini ada seorang driver ojek online yang mengantar penumpang jarak jauh. Kejadian aneh pun dia alami dan belakangan diketahui bahwa si penumpang sudah tinggal nama alias sudah meninggal. Cerita itu dia sampaikan melalui kolom komentar YouTube penulis buku Risa Saraswati. Risa pun kemudian membagikan cerita itu melalui akun Twitter @risa_saraswati. Baca komentar ini, saya jadi merinding, cuit Risa. Dilansir dari Brilio.net, driver ojek online dengan akun bernama Herman Suherman itu awalnya bertanya, apakah Risa memiliki anggota tim bernama Cindy? Pasalnya dalam cerita Herman, dia pernah mengantar penumpang bernama Cindy dan mengaku merupakan bagian dari tim Risa. Lalu dia menceritakan awal pertemuannya dengan Cindy itu. Cindy meminta Herman mengantarnya dari Istana Plaza Bandung ke Subang. Cindy akan membayar Herman dengan imbalan Rp400.000. Bahkan dari pom bensin Lembang, saya dibonceng sama beliau sampai tujuan. Tak sedikit orang yang memperhatikan saya seperti keheranan. Sepanjang perjalanan dari Lembang ke Subang, beliau bercerita tentang hal berbau mistis atau gaib. Beliau bercerita tentang tim jurnal Risa dan mengaku bagian dari tim ini, tulis Herman. Dari cerita tersebut, Cindy juga sempat menawarkan ke Herman untuk bekerja di tim jurnal Risa dengan bayaran Rp200.000 sekali syuting. Selama perjalanan yang cukup panjang tersebut, Herman mengaku mengalami banyak kejadian aneh. Setelah sampai di tujuan, beliau meminta saya untuk menunggu di mulut gang, karena kalau ketahuan ayahnya, pasti dimarahin. Dan beliau pun menunjukkan rumahnya. Setelah menunggu 1 jam lebih, tak kunjung datang. Saya memutuskan untuk ke rumahnya, tambah Herman. Herman kemudian memutuskan untuk menyusul Cindy ke rumahnya. Namun setibanya di rumah yang ditunjukkan Cindy, Herman justru tak menemui sosok yang dicari. Herman malah menemukan sebuah rumah kosong, kotor, kumuh, dan gelap. Saya tanya ke penduduk sekitar, tapi tidak ada yang mengenalnya, kata Herman. Meski diliputi rasa penasaran, Herman akhirnya memutuskan untuk pulang. Sampai ke kota Subang, Herman memutuskan beristirahat di base camp driver ojol online setempat. Di sanalah Herman kemudian meminta bantuan para driver ojol online untuk mencarikan informasi mengenai sosok Cindy. Keesokan harinya, Herman kembali ke Bandung dan memulai aktivitas seperti biasa. 1 hari setelah kembali ke Bandung, Herman mendapat kabar dari salah satu rekannya di Subang. Usut punya usut, Cindy yang ia antar dari Bandung menuju Subang adalah korban kecelakaan yang sudah meninggal. Pagi saya buka HP dan saya pun terkejut karena mendapatkan kabar via WA dari driver ojol Subang yang membantu saya. Mereka meminta saya agar sabar dan ikhlas karena yang saya antar itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu akibat kecelakaan dalam perjalanan Bandung-Subang. Selanjutnya ada orderan korban susur sungai SMPN 1 Turi Sleman. Beberapa hari lalu Indonesia dihebohkan dengan kasus meninggalnya 10 siswa SMPN 1 Turi Sleman, Yogyakarta akibat susur sungai dalam kegiatan pramuka. Insiden ini berlokasi di Dusun Duku dan ternyata menyisakan kejadian aneh bagi warga setempat. Mengutip dari akun Instagram @infocegatansolo, belum lama ini seorang pengemudi ojek online atau ojol mendapat pesanan dari seorang bernama SA. Ternyata ia adalah salah satu korban jiwa dalam susur sungai maut itu. Tak hanya satu, ada 3 sopir ojol yang mengaku mendapat pesanan dari SA. Tapi seorang warga RT 03 Dusun Duku menyebut bahwa tak ada wanita bernama SA di daerah tempat tinggalnya, tapi merupakan salah satu korban meninggal dalam susur sungai maut SMPN 1 Turi. Di dalam pesanan tersebut, lokasi penjemputan ialah Dusun Duku dengan tujuan Pasar Sleman. Namun pada bagian notes tertulis bahwa titik tempatnya ialah tempat evakuasi di Jembatan Sempor. Kejanggalan lainnya ialah SA mengaku handphone miliknya akan mati sehingga sulit dihubungi. Akhirnya, ketiga sopir ojol itu ketakutan. Bahkan ada yang sampai lemas saat mendengar ceritanya. Kasus ini jelas menimbulkan kehebohan, namun tak sedikit netizen yang menyebut bahwa hal itu adalah ulah iseng dari orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada orderan rumah kosong dan penumpang dadakan. Cerita soal pengalaman para driver ojol online seringkali menjadi perhatian netizen. Pasalnya ada saja tingkah atau kejadian unik yang mereka alami. Tak terkecuali pengalaman mistis mereka. Dalam beberapa video yang diunggah kanal YouTube Cerita Ojol, mereka kerap membagikan kisahnya. 2 di antaranya yaitu pengalaman mendapatkan order dari sebuah rumah kosong dan penumpang yang tiba-tiba kembali duduk di jok penumpang. Diceritakan seorang driver ojol
bernama Firman. Dia pernah mendapatkan orderan makanan. Si pemesan pun memiliki inisiatif tinggi menghubungi dirinya terlebih dahulu untuk menginformasi pesanannya. "Mas, sesuai aplikasi," cerita Firman. Meski begitu, Firman merasa tak ada yang aneh. Tapi begitu dia tiba di titik pengantaran sesuai aplikasi tersebut, dia justru berhenti di depan sebuah rumah kosong. Nomor telepon yang dipakai untuk menghubunginya terlebih dahulu pun tak tersambung. Bahkan Firman sempat meminta bantuan pihak operator ojek online untuk memastikan nomor si pemesan. Hasilnya nihil. Firman pun memutuskan untuk bertanya ke security setempat dan mendapatkan jawaban yang cukup aneh. Security mengatakan bahwa rumah itu sudah kosong sejak lama. "Mas, itu rumah udah lama nggak ada orang," kata security. "Udah hampir 3 tahun kosong," katanya. Sementara itu, driver ojol lainnya bernama Aldin, dia mengaku melihat seorang penumpang yang sudah dia antar ada di belakangnya. Waktu itu sudah tengah malam. Dia mengatakan bahwa si penumpang sudah dia antar pada sore hari. Waktu itu kan pulang jam setengah 12 malam. Terus lihat di spion, ada penumpang yang sudah diantar katanya. Aldin menceritakan bahwa penumpang yang sudah diantar dan terlihat di spion itu berpenampilan layaknya penumpang yang menggunakan helm. Bentuk orang masih pakai helm. Tempat saya lewat ada pohon, memang gelap gitu. Saya lihat di spion, penumpang masih ada katanya. Lalu dia memutuskan untuk mencari tempat yang ramai. Beruntung sosok yang menyerupai penumpang itu menghilang saat sudah di tempat ramai. Waktu sudah hilang itu, baru berani lanjut pulang katanya. Selanjutnya ada penumpang hilang. Beberapa driver taksi online memilih bekerja mulai tengah malam. Alasannya karena persaingannya yang tidak terlalu ketat. Jalanan pun tak seramai biasanya. Tapi rupanya bekerja di tengah malam juga semakin menantang. Selain ancaman dari orang jahat seperti begal dan rampok, mereka juga beresiko mendapatkan order fiktif maupun order gaib. Seperti pengalaman seorang driver taksi online di Surabaya. Driver taksi online itu menceritakan pengalaman anehnya kepada salah seorang penumpangnya saat tak sengaja melewati area di mana dia menurunkan penumpang misterius beberapa hari sebelumnya. Menurut si penumpang, driver taksi online tersebut mendapat order untuk mengantarkan penumpang ke daerah Wiyung, Surabaya pada suatu malam. Pada aplikasi, si driver terlihat keterangan bahwa penumpang itu akan membayarnya melalui dompet digital yang bekerja sama dengan operator taksi online. Tak ada kecurigaan apapun. Dia menjemput penumpangnya itu sesuai dengan titik penjemputan pada aplikasi. Barulah muncul kecurigaan kala si penumpang tersebut meminta driver membukakan pintu belakang mobil. Si penumpang itu tampak mengenakan kebaya dan berambut panjang menutupi wajahnya. Si penumpang juga tak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menggeleng atau mengangguk saat ditanya oleh driver. Sekilas, driver melihat kuku jari tangan penumpang yang panjang-panjang. Sepanjang perjalanan pun hening. Meski begitu, si driver tetap berusaha untuk positive thinking hingga dia tiba di lokasi tujuan sesuai peta pada aplikasi. Lokasi itu sepi di tengah persawahan, apalagi kondisi sudah tengah malam. Lagi-lagi, si penumpang minta dibukakan pintu agar bisa keluar. Driver pun memberikan layanan itu. Sempat dia berkata bahwa akan mengantar penumpang misterius itu ke rumahnya, tapi ditolak. Penumpang bersikuku turun di tempat sepi itu. Driver menurutinya dan melanjutkan jalannya. Saat sudah melaju dan driver melihat ke spion, penumpang tersebut sudah tidak ada. Tak diketahui perginya ke arah mana. Naasnya, ongkos taksi online melalui dompet digital itu pun tak kunjung masuk ke aplikasi driver.